Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Nugraha, mahasiswa UIN Suna Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan tugas sosiologi pendidikan Islam, di mana saya harus menjawab 8 pertanyaan untuk menyelesaikan tugas ke-9. Adapun jawaban dari 8 pertanyaan yang pertama, fenomena Ustadz Selegram mencerminkan pergeseran otoritas keilmuan dari lembaga formal ke figur populer di media sosial. Dalam sosiologi pendidikan Islam ini menunjukkan transformasi agen sosialisasi keagamaan. Ustadz Selegram cenderung menyajikan ajaran Islam secara instan, ringkas, dan populer yang kadang mengabaikan kedalaman ilmiah. Dampaknya, otoritas keilmuan tradisional seperti pesantren atau madrasah bisa terpinggirkan, terutama jika generasi muda lebih percaya pada konten viral daripada otoritas ulama mapan. Jawaban nomor 2, wacana child free bertentangan dengan nilai keluarga dalam Islam yang menekankan regenerasi dan pendidikan iman. Dari perspektif sosiologi pendidikan Islam, keluarga adalah agen utama dalam mentransmisikan nilai-nilai Islam. Pilihan hidup tanpa anak berpotensi melemahkan fungsi ini. Namun wacana ini juga membuka ruang dialog kritis terhadap peran keluarga, beban gender, dan tanggung jawab pendidikan anak. Pendidikan Islam perlu merespon dengan pendekatan yang reflektif dan kontekstual terhadap dinamika sosial ini. Jawaban nomor 3, integrasi kewirausahaan digital dalam pesantren merupakan bentuk perubahan sosial progresif. Teori perubahan sosial memandang ini sebagai adaptasi terhadap tuntunan zaman tanpa meninggalkan nilai tradisional. Struktur otoritas keilmuan pesantren bergeser. Kiai tetap sentral, namun kini berbagi ruang dengan instruktur bisnis digital. Hal ini menuntut reorientasi kurikulum dan kompetensi guru agar pesantren tetap relevan sebagai lembaga pendidikan sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi santri. Jawaban nomor 4, media sosial memfasilitasi diseminasi ilmu keislaman secara luas dan cepat, namun juga membuka ruang polarisasi dan penyebaran hoax. Dari pendekatan sosiologi pengetahuan, produksi dan distribusi pengetahuan Islam kini tak lagi monopoli lembaga resmi, tetapi bersifat terdesentralisasi. Positifnya, terjadi demokratisasi akses ilmu. Negatifnya, otoritas keilmuan menjadi kabur. Pendidikan Islam perlu membekali peserta didik dengan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis agar tidak terjebak pada narasi sempit. Jawaban nomor 5, pergeseran ke platform daring mengubah relasi guru-murid dari yang bersifat personal menjadi lebih impersonal. Dalam tradisi pendidikan Islam, hubungan ini bersifat spiritual dan emosional, ta'zim. Interaksi digital cenderung mengurangi dimensi tersebut. Namun di sisi lain teknologi memungkinkan jangkauan dakwah dan pembelajaran lebih luas. Maka perlu pendekatan hybrid yang memadukan tradisi dengan inovasi agar nilai adab dan kedekatan ruhani tetap terjaga dalam pendidikan Islam. Jawaban nomor 6, isu ekologi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Islam sebagai hasil konstruksi sosial terhadap realitas krisis lingkungan global. Islam memandang alam sebagai amanah, maka materi tentang fikih lingkungan, etika ekologis Islam, dan ayat-ayat tentang keseimbangan alam perlu diajarkan. Teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa nilai ekologis harus dibangun melalui pengalaman, simbol, dan bahasa yang relevan dengan kehidupan santri agar kesadaran lingkungan menjadi bagian dari identitas keislaman. Jawaban nomor 7,
Belajar agama melalui media digital menantang peran lembaga pendidikan Islam formal sebagai agen sosialisasi utama. Informasi keagamaan kini lebih personal, cepat dan mudah diakses, tetapi kurang terstruktur dan rentan terhadap penyimpangan. Pendidikan formal harus merespon dengan melakukan transformasi pedagogik, memasukkan media baru dalam kurikulum, dan menguatkan otoritas ilmiah. Jika tidak, lembaga formal akan kehilangan relevansi di mata generasi muda. Jawaban nomor 8. Sosiologi pendidikan Islam memandang pendidikan sebagai alat rekonstruksi sosial. Dalam menghadapi intoleransi dan polarisasi, pendidikan Islam harus menanamkan nilai inklusivitas, empati, dan dialog antar mazhab. Kurikulum harus mendorong pemahaman Islam rahmatan lil alamin dan modernisasi. Guru juga perlu menjadi teladan dalam membangun harmonis sosial. Dengan begitu, pendidikan Islam berperan sebagai perekat sosial, bukan alat legitimasi sektarianisme atau kekerasan simbolik antar kelompok. Nah, itulah 8 jawaban dari pertanyaan tugas ke-9 pelajaran sosiologi pendidikan Islam. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.